Dawiyul Kufah bi halaqatil Qur'anil Karim. Dawiyun itu dengung lebah. Ya, kalau ada tawon suaranya itu namanya dengung, itu dawi. Dawiyul Kufah. Tapi ini yang bergema, yang berdengung bukan lebah, tapi Kufah. Artinya kota Kufah ini berdengung dengan suara Al-Quran Al-Karim. Kana mimman rohala ilaiha minas sahabati, adalah diantara sahabat yang pindah berangkat pergi ke Kufah, mu'alliman lil Qur'anil Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim, wa muballighan ayatillahi ta'ala, menyampaikan, mentablik ayat-ayat Allah Ta'ala. As-sahabiyul jalil, adalah sahabat yang mulia, al-muqri' Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, kalau ada pertanyaan, sahabat yang membawa atau mengajarkan Al-Quran di Kufah adalah Abdullah bin Mas'ud. Walladzi, Abdullah bin Mas'ud adalah juga sahabat yang imtadahahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dipuji, disanjung oleh Rasulullah dengan sabda beliau, man ahabba, barang siapa yang ingin atau suka, cinta, ayaqra al-Quran, membaca Al-Quran, ghaddan tariyan, utuh gemlondong sama, kama unzila, sebagaimana diturunkan, fal yaqra'hu, maka hendaklah dia membaca Al-Quran ala qiraati ibni ummi abad. Ibni ummi abad yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa qad afsaha radhiyallahu anhu an ilmihil aziz bi kitabillahi ta'ala faqala, beliau sendiri telah menyampaikan, memperjelas bagaimana keilmuan beliau terhadap Al-Quran. Beliau berkata, ini Abdullah bin Mas'ud sendiri yang berkata, wallahilladzi la ilaha ghairu, demi Allah zat yang tidak ada ilah selainnya, ma unzilat suratun minal Qur'an, tidaklah diturunkan satu surat dari Al-Quran, illa kecuali ana a'lamu, aku tahu, aina nuzilat, di mana surat itu diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillah, dan tidaklah diturunkan satu ayat dari Al-Quran, illa melainkan ana a'lam, aku tahu, fiman unzilat, tentang siapa ayat itu diturunkan. Wa ma ahadun a'lamu bi kitabillahi minni, dan tidak ada seorang pun yang lebih tahu terhadap Al-Quran, atau tidak ada seorang pun yang lebih tahu terhadap Al-Quran dari aku. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Walau a'lamu, sekiranya aku tahu, ahadan, ada satu orang, a'lamu minni bi kitabillah, yang dia lebih tahu dariku terhadap Al-Quran, tablughuhul ibilu, dimana untuk mencapai orang itu bisa ditempuh dengan perjalanan menggunakan unta, la raqibtu ilaihi, maka betul-betul aku akan nunggangi unta, berangkat belajar kepada dia. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Wa ma ana bi khairikum, tapi meskipun demikian aku bukan orang yang paling baik di antara kalian. Ini penting. Jadi statement di awal itu bukan untuk sombong, tapi untuk apa? Untuk menjaga kredibilitas ilmu, orisinilitas ilmu, kan gitu. Ini kalau mau belajar Al-Quran ya kepada saya ini sahabat yang paling tahu terhadap Al-Quran. Jangan belajar kepada orang-orang yang belum jelas, kan gitu. Ini kan beliau mengucapkan setelah Rasulullah SAW wafat, kan gitu. Bukan bermaksud merendahkan para tabi'in, bukan bermaksud merendahkan para sahabat yang lain, tapi yaitu tadi menjaga kualitas dari ilmu, dalam hal ini kualitas Al-Quran. Maka di akhir beliau tutup wa ma ana
bi khairikum, tapi meskipun demikian aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau hari ini kan wa ma ana bi khairikumnya dihapus. Kan gitu, ondal kita kan. Baru nyantri Nasirul Quran 2 tahun ondal nggak disuruh jadi imam sakit hati kan. Ada program tahfidz nggak diajak diskusi loh, gimana sih? Ini saya tugas di sini kok. Bukannya saya ini bertanggung jawab terhadap tahfidz, kok saya nggak diajak rembukan. Soalnya kayaknya udah ya tak apa bahasa Indonesianya itu. Nazala singgah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-Kufah. Ibnu Mas'ud singgah di Kufah bi amri khalifatil muslimin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fisana as-sabi'ata asyrah minal hijrah. Nah, Ibnu Mas'ud itu singgah di Kufah berdasarkan titah perintahnya Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriah. Wa qad kana muhajiran bi Himsa qablaha. Sebelumnya beliau sudah berhijrah ke Himsa. Himsa itu kalau hari ini Homs. Nah, ketika Umar mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah, beliau menulis surat kepada penduduk Kufah. Isinya, ini sesungguhnya aku, wallahilladzi la ilaha illahu, demi Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, qad athartukum bihi ala nafsi, aku lebih mementingkan kalian untuk mengambil ilmu kepada Ibnu Mas'ud daripada diriku sendiri. Bayangkan Umar bin Khattab dalam hal ini berarti kan janjinya aku ya butuh terhadap Ibnu Mas'ud. Di Madinah ini saya mengatur kepemimpinan kekhalifahan, saya butuh orang-orang sekelas Ibnu Mas'ud, tapi aku lebih ithar kepada kalian terhadap Ibnu Mas'ud. Fakhudhu minhu wa ta'allamu, maka ambillah darinya dan belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, dengan singgahnya Abdullah bin Mas'ud ke Kufah inilah akhirnya kemudian Kufah mulai penuh sesak dengan orang-orang yang belajar Al-Quran. Maka di paragraf berikutnya itulah disebut Dawiyul Kufah. Dawiyul Kufah. Ada dhujjatan syadidatan fi masjidil Kufah. Nah, baris ketiga paragraf berikutnya, faqat ruwiya an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a dhujjatan syadidatan fi masjidil Kufah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mendengar ada suara gaduh dari Masjid Kufah. Maka faqala, beliau bertanya, "Ma haula? Ada apa sih ini kok gaduh banget nih, ramai banget nih di masjid, ada apa?" Qalu, maka orang-orang menjawab, qaumun yaqra'un aw yata'allamunal Qur'an. Ada orang-orang yang sedang membaca atau mempelajari Al-Quran. Qala tuba lihaula, beruntunglah mereka itu. Ama innahum kanu ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paragraf berikutnya ini penting ini. Wa ahabba ahlul Kufah ibna Mas'ud hubban jamma. Penduduk Kufah itu sangat mencintai Abdullah bin Mas'ud. Wantashara, menyebarlah manhajuhu al-Qur'ani fiha, metode pengajaran Al-Quran beliau di Kufah. Hatta tamayyazat, sampai-sampai Kufah ini menjadi lebih istimewa bi ulumil Qur'anil Karim, dengan ulumul Qur'annya, an ghairiha min mudunid daulatin islamiyah, dari kota-kota yang lain. Karena memang Abdullah bin Mas'ud coraknya itu beliau ahli di bidang ulumul Quran. Maka statementnya tadi kan gitu, tidaklah ada surat diturunkan melainkan aku tahu di mana surat itu diturunkan. Tidak ada satu ayat yang diturunkan dari Al-Quran melainkan aku tahu tentang siapa ayat itu diturunkan. Itu kan khas banget kaitannya dengan ulumul Quran. Nanti antum bisa baca kitab apa
Mabahis fi ulumil Quran, mana koton itu kan di situ membahas kaitannya dengan ulumul Quran. Itu kemudian halaman 33 paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini metodenya Ibnu Mas'ud menurut Masruq. Wa qad haddatsa Masruq. Masruq kok telah menyampaikan satu riwayat. Masruq ini adalah muridnya Ibnu Mas'ud. Kalau antum buka kitab-kitab tafsir mesti di situ nanti ada qala Masruq, qala Masruq. Beliau ini adalah muridnya Ibnu Mas'ud. An manhaji ustadihi fi talqinil Qur'anil Karim. Terkait atau tentang metodenya ustadznya, gurunya dalam mentalkinkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Faqala, Masruq berkata, kana Abdullah, adalah Abdullah bin Mas'ud itu yaqra'u alaina surah, membacakan satu surat kepada kami. Tsumma yuhadditsuna fiha, kemudian beliau menyampaikan atau membicarakan tentang surat itu kepada kami. Wa yufassiruha, dan mentafsirkannya amatan nahar, sepanjang siang. Terakhir halaman 34 paragraf di atas angka 5. Wa kana mimman takharraja ala yadayhi radhiyallahu anhu min hufadhit tabi'in. Di antara yang menjadi alumni dari madrasah pengajaran Abdullah bin Mas'ud dari kalangan tabi'in adalah Alqamah. Nama yang juga mesti disebut dalam kitab tafsir. Al-Aswad, Masruq, Ubaidah, Amru bin Syurahbil, Ar-Rabi' bin Khaytham, Amru bin Maimun, Abu Abdurrahman As-Sulami, Zir bin Hubeish, Sa'id bin Jubair. Siapa nggak tahu Sa'id bin Jubair ya? Yang dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf. An-Nakhai, siapa juga yang nggak kenal An-Nakhai? Asy-Sya'bi wa ghairuhum, dan selain dari mereka. Ini murid-muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Empat ya. Kufah, Abdullah bin Mas'ud. Ini saya tuliskan kata-kata kuncinya saja. Beliau ke Kufah tahun berapa? 17 Hijriah. Siapa yang memerintahkan? Atas titah Umar bin Khattab. Ciri khas beliau ulumul Quran. Kemudian metode talqin Al-Quran beliau. Berarti kesimpulannya gimana? Baca satu surat ya, dijelaskan, kupas, tafsir, baru pindah ke surat yang lain.
Karena ada satu peristiwa juga nih, kalau antum baca di halaman 33 itu, paragraf yang paling bawah itu kan. Jadi ketika ada tamu itu kan, sedangkan murid-murid beliau sedang ngaji, itu ditanya sampai ayat berapa? Ayat sekian. Ya sudah, kamu baca ayat itu, kamu pelajari dulu tafsirnya, penjelasannya, baru kamu pindah ke ayat yang lain. Karena itu lebih baik untukmu daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian poin yang juga perlu antum catat sebenarnya adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud dari kalangan tabi'in. Nah, kalau antum nggak bisa hafal semua, setidaknya ya 4 atau 5 nama yang paling masyhur lah. Alqamah, Masruq, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, itu kan nama-nama yang sangat masyhur sekali.